seperti apa sih perkembangan usaha laundry itu supaya bisa membutuhkan tenaga karyawan. Banyak pengusaha laundry pemula belum tahu perkembangan usahanya, sudah langsung membutuhkan tenaga karyawan. Bahkan belum juga membuka usaha, sudah berencana mencari karyawan. Jadi topik kita kali ini sobat membahas sampai seperti apa sih perkembangan usaha laundry itu supaya bisa membutuhkan tenaga karyawan. Banyak saya lihat sobat usaha laundry berjalan, pemasukan baju laundrynya masih minim, tapi sudah menggunakan tenaga karyawan. Padahal pemasukannya belum seberapa. Jadi sobat, sebenarnya usaha laundry yang layak membutuhkan karyawan itu ialah dia harus bisa maksimal masuk laundrynya 40 kilo per hari. Itu maksimal ya, baru bisa menggunakan tenaga karyawan atau membutuhkan karyawan. Nah, itu pun karyawannya harus satu orang dulu. Kalau sempat 2 orang, itu belum bisa mencukupi untuk mengasih upahnya. Nah, jika kalau ada pun karyawannya 1 orang, dia harus bisa semua. Bisa memaking baju, bisa menyetrika, dan bisa juga mengoperasikan mesin cuci. Nah, tapi banyak banget sobat masih di bawah pemasukannya masih di bawah 40 kilo sudah menggunakan tenaga karyawan. Nah, sementara upahnya tidak mencukupi sama pemasukan. Kalau sempat di bawah 40 kilo dia per hari tidak bakal mencukupi. Perhitungannya seperti ini sobat. Kalau sempat dia pengeluarannya seperti ring deterjen, parfum, belum lagi plastik segala macam dan lain-lain, sementara pemasukan tidak sesuai, otomatis itulah yang kebanyakan laundry karyawannya keluar masuk. Nah, bahkan ada juga kadang usaha laundry ini kalau giliran sepi disuruh libur, kalau rame disuruh masuk. Ada juga seperti itu sobat. Jadi saran saya kalau bisa yang membutuhkan karyawan laundry itu maksimal dia pemasukan baju laundrynya untuk dicuci 40 kilo ke atas. Nah, kalau sempat dia katanya yang masih 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo, janganlah coba-coba membutuhkan karyawan sobat. Yang ada nanti keluar kata-kata tidak sesuai pemasukan sama pengeluaran. Nah, itu sering saya dengar. Jadi kalau seandainya seperti yang saya bilang tadi, udah 40 sampai 50 dia per hari, itu wajar pakai karyawan. Itu pun hanya 1 orang. Nah, dan yang sudah berpengalaman
Nah, jadi saran saya sobat seperti tadi itu janganlah dicoba-coba. Tapi ada juga pemasukan baju laundrynya di bawah 40 kilo tapi punya karyawan, itu mungkin hanya usaha sampingan. Jadi contohnya si pemilik ini kerja. Nah, untuk usaha sampingannya, bisnis di luar kerja dia buka usaha laundry. Nah, seperti itu bisa membutuhkan karyawan karena dia tidak mungkin bisa handle semua. Kerja di kantor, buka usaha laundry, ya otomatis dia pakai karyawan. Nah, jadi seperti itu sobat. Itu juga paling 1 orang yang bisa dipercayai. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya itu mata pencariannya benar-benar itu mata pencariannya penghasilan di bawah 40 kilo, janganlah coba-coba menggunakan atau memakai tenaga karyawan, atau janganlah coba-coba memakai tenaga karyawan. Nah, itulah saran saya sobat. Tapi kalau seperti yang tadi itu ya nggak apa-apa, yaitu 40-50 kilo dia nggak masalah. Yang penting 1 karyawan dia dan sudah paham semua. Nah, jadi kalau bisa sobat, ada lagi yang menanyakan seperti itu, hasilnya tidak kelihatan, mungkin dia berpikir pemasukannya per hari itu sudah banyak. 30 kilo itu per hari ya, itu cukup untuk ke dalam. Kalau sempat 30 kilo per hari. Nah, karena kan perputaran laundry ini kalau kita lihat itu kan paling tidak bisa dia per hari pemasukannya itu netral. Tidak bisa. Istilahnya contoh 1 juta 1 hari, contohnya nggak mungkin tiap hari 1 juta tiap hari, tidak mungkin. Pasti kadang hari ini ada yang ngambil, nah kadang hari ini juga nggak ada yang ngambil, jadi besok diambilnya laundrynya. Seperti itulah kira-kira sobat. Nah, jadi itulah tadi penjelasan saya sobat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan